Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Taib anak-anakku kelas 3A, bagaimana kabar antum semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap semangat untuk belajar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar di subtema yang kedua, ya, tentunya tema 5, yaitu perubahan cuaca. Anak-anak sekalian, perubahan cuaca itu ya terjadi secara cepat, ya, singkat dalam waktu yang tidak lama. Misalkan pagi hari itu cuacanya cerah, ya, tapi pada siang hari ya terkadang mendung dan bahkan hujan. Oke. Nah, pada pembelajaran yang ketiga di halaman 40, nah, kita akan belajar bersama mengenai dua poin, ya, atau dua inti dari muatan pelajaran, ya, itu menuliskan kembali informasi dari teks tentang perubahan cuaca. Nah, ini anak-anak sekalian merupakan muatan pelajaran atau mopel bahasa Indonesia, yaitu ya menuliskan kembali informasi dari teks tentang perubahan cuaca di buku kita semua halaman 40. Kemudian yang kedua, kita akan belajar bersama untuk membandingkan, ya, pecahan dengan penyebut yang sama, di mana sebelumnya kita sudah belajar di sekolah membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama. Oke, kita lanjut ke muatan pelajaran yang pertama, muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menuliskan kembali informasi dari teks tentang perubahan cuaca. Ayo berpendapat. Anak-anak sekalian, perhatikan ya apa yang ada pada gambar ini. Ya, ini gambarnya sama ya dengan di buku antum halaman 40. Ya, di sini ada orang yang apa namanya? Menggunakan payung, ya, sedang jalan kemudian menggunakan payung. Ini sama ya seperti di buku antum halaman 40 ada anak-anak atau orang yang jalan menggunakan payung juga. Ini artinya cuaca sedang hujan. Nah, menurutmu apa akibat perubahan cuaca pada gambar tersebut jika terjadi sepanjang hari? Nah, menurut kita ya, apa akibat dari ya hujan yang terjadi terus-menerus, misalkan dari pagi ya sampai malam hari, ya, hujannya deras sekali. Kira-kira apa ya akibatnya dari hal itu semua? Ya, mungkin yang terdekat dari kita akibatnya nih, ya, ibu kita ya sedang mencuci pakaian dan ternyata hujan, ya, pagi hari sampai sore hari bahkan malam hari ya itu hujan. Nah, akibatnya baju yang dicuci tadi tidak kering, itu ya minimal ya yang dekat dengan kita ya akibatnya. Kemudian yang kedua mungkin akibatnya jika petani menanam tanaman ya, nanti bisa terendam air dan akibatnya tanaman itu akan mati, ya kan? Nah, kemudian juga mungkin akibatnya bagi orang yang berdagang misalkan ya ingin pergi ke pasar. Nah, itu juga kesulitan ya, kesulitan karena hujan dan pasarnya juga mungkin ya para pasar tradisional yang tidak mungkin tidak seperti pasar yang memiliki gedung ya, seperti misalkan seperti di pasar yang apa namanya bergedung ya, memiliki atap. Mungkin di pasar tradisional itu banjir ya. Nah, menghambat juga transaksi di pasar ya, menghambat jual beli di pasar. Nah,
Ya, coba juga perhatikan di buku antum tuh ya. Yang pakai payung itu siapa? Yang pakai payung ya, itu anak sekolah. Nah, anak sekolah ternyata terdampak juga ya. Ya, juga berakibat ya kepada anak sekolah, kepada kita semua yang ingin pergi ke sekolah, misalkan hujan ya di pagi harinya. Nah, itu kesulitan juga ya berangkat ke sekolahnya, ya kan? Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, sekarang ini kita akan baca ya teks apa tentang menjaga kesehatan saat perubahan cuaca ya. Bacalah teks informasi tentang menjaga kesehatan saat perubahan cuaca di buku antum semuanya halaman 40 ya dan 41. Oke, silakan dibaca videonya di jeda terlebih dahulu. Nah, setelah selesai membaca, kita akan menjawab ya. Kita akan menjawab 3 pertanyaan ini yang ada di halaman 41 di buku antum semuanya. Silakan videonya dijeda terlebih dahulu nak ya. Oke, silakan. Ya, setelah videonya dijeda dan antum semua membaca teks ya yang berjudul menjaga kesehatan saat perubahan cuaca, kita akan menjawab ya, menjawab pertanyaan ini nih ya. 1, 2, 3. Nah, pertanyaan ini juga ada di buku antum halaman 41 ya. Dan kemudian nanti jawabannya tulis ya di buku tulis antum masing-masing. Oke. Nah, setelah membaca, kita jawab pertanyaan di bukumu halaman 41 ya. Pertanyaan yang pertama, kapan biasanya terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu? Kapan biasanya dari teks ini? Ya, kapan? Ya, saat musim ya pancaroba ya, atau saat perubahan dari musim kemarau ke musim hujan ya. Jadi jawabannya, kapan biasanya terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu dari teks itu, yaitu ketika pancaroba ya, ketika pancaroba, atau ya ketika peralihan ya dari musim kemarau dari musim kemarau ke musim hujan ya. Ya, karena pancaroba itu adalah masa peralihan ya atau pergantian dari musim kemarau ke musim penghujan. Oke. Ya, silahkan ditulis ya. Videonya dijeda terlebih dahulu. Jadi jawabannya ketika musim pancaroba atau peralihan musim kemarau ke musim hujan. Itu ya jawabannya. Silahkan dijeda kemudian ditulis di buku antum masing-masing. Pertanyaannya juga ditulis dan jawabannya juga ditulis. Videonya dijeda terlebih dahulu selagi menulis. Nah, oke, silahkan dijeda ya. Oke, kita lanjut ya di pertanyaan yang kedua. Apa penyakit yang biasanya muncul saat perubahan cuaca dari teks yang kita baca? Iya, kalau musim hujan terus menerus apa kira-kira? Banyak orang yang sakit ya kira-kira ya, kedinginan terus sakit demam gitu ya. Nah, dari teks ini ya jawabannya adalah sakit ya tenggorokan ya. Jadi apa penyakit yang biasa muncul saat perubahan cuaca? Yaitu sakit tenggorokan, flu dan batuk ya. Flu dan batuk. Oke, sakit tenggorokan, flu dan batuk. Ya, ini ciri-ciri flu ya, demam juga bisa mungkin ya. Oke, tapi dari teks ini ada 3 ya. Sakit tenggorokan, flu dan batuk. Oke, silakan ditulis videonya dijeda terlebih dahulu ya. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, nak. Bagaimana cara menjaga kesehatan saat terjadi perubahan cuaca dari teks yang kita baca? Caranya ada 3. Ya, silahkan ditulis. Yang pertama, ya, mengkonsumsi ya buah-buahan dan sayuran ya, atau memperbanyak makan buah-buahan
buah-buahan dan sayuran. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ya, olahraga yang teratur. Yang kedua, olahraga yang teratur, ya. Kemudian yang ketiga yaitu perbanyak minum air putih. Perbanyak minum air putih. Itu yang ketiga, ya. Ya, silahkan dijeda videonya, kemudian ditulis, ya. Kalau enggak enggak nutut, ya bisa antum cari di teks yang telah antum baca barusan, ya, ada di situ semuanya. Oke, kita lanjut ya ke muatan pelajaran selanjutnya, yaitu muatan pelajaran matematika. Ya, kita akan membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama, ya. Kita akan membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama. Oke, ayo berhitung anak-anak sekalian, ya. Ini 1/2, 1/4, ya. Satu ini, ya, dinamakan atau disebut pembilang. Kemudian yang di bawah ini angka 2 atau 4 ini disebut penyebut. Nah, kita akan membandingkan dua pecahan, ya, yang mana pembilangnya sama, ya. Nah, ini contohnya nih, ya. Perhatikan, satu ini pembilang, ya. Satu ini di atas pembilang. Nah, pembilangnya sama, yaitu satu, ya, satu, satu. Tapi penyebutnya berbeda. Ini dua, ini tiga, ini empat. Nah, mana ketiga pecahan ini kalau dibandingkan mana yang lebih besar, ya, daripada yang lain? Nah, jawabannya yaitu yang lebih besar dimulai dari 1/2, 1/3, 1/4, atau dimulai, ya, ini satu namanya nih, maksudnya begini nih, 1/2 lebih dari 1/3, 1/3 lebih dari 1/4, atau bisa ditulis 1/4 kurang dari 1/3, 1/3 kurang dari 1/2. Ya, jadi untuk menentukan nilai pecahan yang lebih besar dengan penyebut yang sama, itu caranya kita harus memperhatikan penyebutnya. Bapak ulang, untuk membandingkan, ya, dua pecahan atau lebih dengan pembilang yang sama, ya, dengan pembilangnya yang sama ini, ya, yang di atasnya sama. Nah, kita perhatikan penyebutnya. Kita perhatikan angka yang di bawah ini, ya. Nilai pecahan yang lebih besar itu adalah penyebutnya yang lebih kecil. Nah, ini terbalik, ya, dari 1, 2, 3, 4, dan 5 seperti hitungan seperti angka biasa. Kalau 1 dan 5, ya, tentunya hitungan biasa itu lebih besar 5. Tapi kalau pecahan dengan penyebut yang sama, itu nilainya lebih besar yang penyebutnya lebih kecil, ya kan, ini, ya. Ini 1/2 lebih besar, ya, atau lebih dari 1/3. Jadi untuk menentukan, ya, membandingkan bilangan yang pembilangnya yang sama, itu yang nilainya lebih besar adalah penyebutnya yang lebih kecil, ya, seperti itu. Nah, lanjut, ya. Kita sekarang akan membandingkan dua pecahan yang penyebutnya sama. Yang tadi ini pembilangnya yang sama, ya. Nah, sekarang penyebutnya yang sama. Perhatikan, ya, penyebutnya yang sama. Oke. Dari yang tadi ini, yang di atas adalah pembilang, kemudian yang di bawah penyebut. Jadi yang sama sekarang adalah penyebutnya. Perhatikan ini contohnya, ya. Ya, yang sama sekarang adalah penyebutnya. 6 ini penyebut. Jadi yang ini sekarang yang sama. Kalau tadi di atas yang sama, ya. Perhatikan. 4/6, ya, dibandingkan 2/6. Ini lebih besar mana nilainya, ya, dengan penyebut yang sama. Nah, kalau ini sesuai dengan angka biasa, ya. Kita perhatikan pembilangnya. Kalau pembilangnya lebih besar, maka nilai pecahan itu lebih besar. Nah, ya kan, 4/6 lebih besar dari 2/6. 1, 2, 3, 4 nih, ya, lebih besar yang dihasilkan. Nah, jadi untuk menentukan atau membandingkan, ya, antara dua pecahan atau lebih dengan
penyebut yang sama, kita lihat pembilangnya. Apabila pembilangnya lebih besar, maka nilai pecahan itu lebih besar. Ya, jadi 4/6 lebih besar atau lebih dari 2/6. Ya, atau bisa ditulis 2/6 kurang dari 4/6. Oke ya, seperti itu ya. Nah, Ananda sekalian silahkan kemudian dikerjakan ya. Dikerjakan halaman halaman 44 ya. Nomor 1, 2 dan 3 ya. Nomor 1, 2 dan 3. Silahkan dikerjakan ya. Oke, barakallahu fikum. Ini yang Bapak dapat sampaikan, mudah-mudahan dipahami dengan baik dan bermanfaat. Ya, tetap semangat, jadilah anak yang solih ya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.